Satu-satunya ciptaan Tuhan yang kamu bisa alami hanyalah dirimu sendiri. Tak jamin, hanyalah dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Kamu ngelihat pohon, itu kamu nggak ngalami jadi pohon. Ada cahaya ke pohon, mantul ke matamu, dikelompok ke karo retinane, diolah karo otaknya, jadilah kamu image pohon. Apakah kamu ngalami pohon? Enggak, kamu ngalami dirimu sendiri. 100% kamu ngalami dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Dan akarnya sama. Karena aku baik, kamu buruk. Karena aku benar, kamu salah. Padahal kebenaran yang sejati seharusnya inklusif. Semua harus terlibat dalam kebenaran itu. Ketika ada yang tidak terlibat, dia tidak akan sejati. Saya ngambil gini, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu bukan pilihan perjalanan menuju Tuhan. Itu satu-satunya jalan menuju Tuhan. Karena kita tidak mengalami yang lain kecuali diri kita sendiri. Padahal ketika sudah pada tahap sampai situ, nggak ada lagi yang namanya orang lain. Yang ada hanyalah aku semuanya. Aku yang tajali ke itu, aku yang tajali ke ini, aku yang tajali ini. Dan yang bisa ngomong gitu siapa? Ilah. Dalam diriku ada Tuhan. Orang dalam diriku Tuhan. Aku Tuhan, bisa ngomong ora salah. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Prabu di channel Toporoso. Sebelum kamu skip video ini, kita akan sama-sama menyimak ya apa yang Mas Abrang coba sampaikan di cuplikan yang di depan. Nanti di akhir video kita akan mengulas beberapa hal tentang apa yang dikatakan Mas Abrang. Simak videonya ini. Hati-hati ya, berbahaya ya. Kalau kita diajarkan menjadi orang yang baik, berbahaya itu nggak salah, nggak selalu hasilnya buruk. Tapi ketika kita sudah punya definisi, karena kita mengambil sebuah belief system, menurut Islam yang aku percaya begini, berarti yang baik adalah begini. Aku adalah orang baik. Berarti kalau udah ngomong aku orang baik, yang tidak mengikuti itu tadi jadi orang buruk. Kalau neng Ma'iyah, orang yang berbeda tidak dilihat sebagai orang buruk, orang yang berbeda, selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan orang melihat orang yang menurut dia tidak baik menjadi musuh, ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita orang baik, kita sudah sedikit punya bibit musuh terhadap orang yang salah. Makanya naluri kita, kalau neng ayat, wahai orang-orang yang kafir, yang ini mesti jangan seperti wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang kafir. Selalu gitu toh imajinasinya. Nah, misalnya kowe nonton film, mesti belone jagoane dudu musuhe. Itu kan naluri, memang naluri kita untuk menjadi orang baik itu loh. Nggak salah sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi setahu Kanjeng Nabi nggak nyuruh kamu jadi orang baik, nyuruhnya jadi kamu orang bermanfaat, berniat. Semuanya tergantung sama niat. Kenapa? Karena niat itu di dalam diri kita. Kita nggak bisa, kalau berbuat baik, kalau menjadi orang baik untuk orang lain itu tidak ada jaminan sama sekali. Iso kowe ngelakoni apik karo wong, ya niatmu tok toh. Karena baik, buruk, beruntung, nggak beruntung itu bisa diukur oleh waktu, bisa diukur oleh konteks. Ada cerita di Cina sedikit ya, menggok sedikit, ada cerita, nggak salah seko Cina untuk memperlihatkan bahwa baik, buruk, beruntung sama rugi itu bolak-baliknya cepat. Ada saudagar punya anak 3 laki-laki, gagah-gagah, gede-gede. Tetangganya ngomong, wah beruntung kamu punya anak laki-laki, 3-tiganya gagah. Suatu hari 3-tiganya naik kuda, jatuh semua kakinya patah, pincang. Wah kamu ya kurang beruntung ya, punya anak 3 laki-laki, gagah, pincang semua katanya. Nggak lama, seminggu kemudian ada perang, yang anak-anak mudanya diambil untuk jadi prajurit. Kamu beruntung ya, anak-anakmu pincang, jadi nggak jadi prajurit, berangkat perang nggak jadi mati. Udah menang perang, yang pulang perang bawa rampasan perang jadi sugih-sugih. Dia bilang, kamu nggak beruntung ya, anakmu nggak ikut perang, pulang nggak jadi sugih. Betapa gampangnya bolak-balik itu.
antara benar salah, baik buruk itu tadi loh. Jadi kalau kita ngomong baik tidak dengan pengalaman sendiri, kita ngomong baik buruk tidak dengan sebelum itu tak gini aja lah. Saya pengen mencoba membuat hipotesis, mengambil sebuah belief system yang kita semua membagi. Jadi kita semua pasti sama belief systemnya. Saya tanya sekarang, daripada ciptaan dunia yang segini besarnya, kamu tuh paling baik sama siapa menurutmu? Kamu paling baik sama siapa? Ora tau mikir ya. Kamu paling baik sama dirimu sendiri. Wes tak jamin. Kenapa? Kamu sehari berapa kali? Rela setiap hari gitu. Kamu dirimu sendiri tiap hari berapa kali? Nah, oke. Ketika kamu sakit, kamu mencari obatnya. Ketika orang sakit, kamu nyari obatnya kan? Atau semua yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah yang terbaik pasti. Ya kan? Jadi, dan saya sambungin sama konsep yang lain lagi. Kalau kamu hidup di dunia, kan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Kamu mengalami apa sih di dunia? Apakah kamu bisa mengalami pohon? Kamu bisa mengalami langit? Kamu bisa mengalami gunung? Bisa mengalami burung yang terbang? Yang bisa kamu cuma mengalami diri yang punya. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang kamu bisa alami hanyalah dirimu sendiri. Tak jamin, hanyalah dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Kamu ngelihat pohon, itu kamu nggak ngalami jadi pohon. Ada cahaya ke pohon, mantul ke matamu, dikelompok ke karo retinane, diolah karo otaknya, jadilah kamu image pohon. Apakah kamu ngalami pohon? Enggak, kamu ngalami dirimu sendiri. 100% kamu ngalami dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Nah, ketika kita ngomong itu benar, itu salah dan segala macam, kamu nggak ngalami itu semua. Yang kamu alami itu satunya cuma satu dirimu sendiri. Jadi saya ngambil gini, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, itu bukan pilihan perjalanan menuju Tuhan. Itu satu-satunya jalan menuju Tuhan. Karena kita tidak mengalami yang lain kecuali diri kita sendiri. Ngalami apa meneh toh Dewi selain diri kita sendiri. Dan kalau mau baik, kamu sudah punya sudah punya caranya, karena kamu tahu baik pada dirimu sendiri. Nyari Tuhan nggak usah di sana. Kamu mengalami penciptaan setiap hari. Ora sah sing ampuh-ampuh lah. Ente mangan tempe dadi daging, mangan kacang dadi daging. Mangan sego neng omah, apa njaluk kancamu, apa nyolong, tetep dadine awakmu dhewe. Itu kan proses penciptaan luar biasa dan ajaibnya luar biasa. Mangan apa wae dadi awakmu dhewe. Kamu dari kecil menjadi besar kan ngumpulin dari hal-hal yang di luar itu. Itu satu ngalami Tuhan ini rasa ruwet, maksudnya kemana-mana. Kamu mengalami diri sendiri dulu, mengalami diri sendiri. Dan gini, semua yang diajarkan agama itu sudah kamu lakukan sama dirimu sendiri. Jadilah baik sama orang lain. Kamu baik nggak sama dirimu sendiri? Sudah. Jadilah kamu ikhlas sama orang lain. Kamu ikhlas nggak sama dirimu sendiri? Ikhlas tuh. Kamu jangan memusuhi orang lain. Kue mosok musuhi awakmu dhewe, ya ora toh? Jadi ini ngomong rada ekstrim ya. Sebenarnya konsep kasih sayang, konsep baik sama orang lain, harus bermanfaat, itu nggak perlu semuanya. Ngomong kasar ini, nggak perlu semuanya. Karena kamu sudah mengalami pada dirimu sendiri. Kalau kamu sudah melebarkan dirimu bahwa akunya bukan hanya ini, akunya adalah orang segini banyak, udah nggak butuh konsep itu. Ketika kamu menolong dirimu, mencebok dirimu sendiri, kamu punya bayangan gini nggak? Ini aku dapat pahala ini.
karena aku baik sama diriku sendiri. Butuh nggak ayat-ayat seperti itu? Ketika kamu mengobati luka di tanganmu, kamu butuh semua konsep itu enggak? Kenapa? Karena itu dirimu sendiri. Nyuwun sewu, aku agak meloncat ini. Tauhid itu nanti endingnya kita jadi satu, bukan jadi dua. Sehebat-hebatnya manusia mencapai pemahaman, ketika masih ada kamu nggak akan ada tauhid. Karena masih ada aku dan masih ada bukan aku. Nah, jadi kembali itu tadi, semua pelajaran yang membuat jarak antara aku dan kamu itu akan menghasilkan perseteruan walaupun pada level yang berbeda. Jadi jangan dikira bahwa yang berlaku pada pelaku-pelaku bom bunuh diri itu tidak akan berlaku pada kita. Sangat, kita juga memperlakukan, kita juga berlaku akarnya seperti itu, walaupun ekspresinya bukan ngebom. Mungkin ekspresinya mengganggu lewat Twitter, mungkin ekspresinya misui sesuatu, nggak kayak pincang ngono misalnya, orang sampai ngebom, tapi itu kan akarnya sama. Karena aku baik, kamu buruk. Karena aku benar, kamu salah. Padahal kebenaran yang sejati seharusnya inklusif. Semua harus terlibat dalam kebenaran itu. Ketika ada yang tidak terlibat, dia tidak akan sejati. Jadi nek ana wis ngomong aku sing paling bener, aku sing paling apik. Ngene iki jak janjane. Sing orang ini ki salah. Itu sudah menjadi akar dari perpisahan tersebut. Dan tidak ada kita bisa mencapai tauhid mutlakan, enggak ngomong satu. Kalau satu nanti ada dua. Tauhid mutlak, tidak ada selain. Diomongke we ra iso. Kenapa diomongke ra iso? Ketika kamu ngomong A, B-nya enggak kesebut. Ketika ngomong B, C-nya enggak kesebut. Padahal ketika Tuhan dia menyakup semuanya. Mosok ngomong A B C D E F G H I J tekan Z, wis sing ora kesebut isih luwih akeh meneh. Angka 1 tekan 1 juta ora disebut tapi. Jadi kemutlakan itu bukan satu atau dua. Kemutlakan adalah mencakup semuanya, yang diomongkan aja nggak bisa. Bagaimana kita ngomong kita akan mencapai kebenaran, mencapai Tuhan kalau kita sendiri masih melakukan pembatasan dan pembedaan. Ngomong kamu benar, kamu salah, aku benar, kamu salah, aku benar. Menurut saya itu juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah metodologi. Semua orang-orang pandai, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu pasti paham ini. Cuman mereka mengantisipasi kebodohan orang-orang seperti kita. Tak kandani ora paham gue le. Wes saiki ngelakonono iki wae, kowe ngelakonono iki dengan harapan kamu bisa mencapai kesadaran seperti itu. Pernah nggak ketika SD Anda belajar memakai jembatan keledai? Ngapalin sesuatu pakai jembatan keledai. Apa ya contohnya? Pipolondo, saya dulu ingatnya. Kalau matematika, ada yang pernah pakai jembatan keledai itu? Kalau udah tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian gimana ya? Ping, poro, lan, sudo. Jadi ini pipolondo. Pingnya dulu, poro pembagiannya dulu, lan apa namanya? Tambah, sudo, kurang. Itu dulu yang dikerjain, pipolondo. Kalau kita sudah memakai jembatan keledainya, yang kita lakukan bukan megangin jembatan keledai, betul nggak? Tapi kita mengaplikasikan kali, bagi, tambah, kurang. Nah yang banyak terjadi sekarang adalah kamu dikasih jalan, diajari jalan menuju sana, yang dipegangi di polondone ning kon ping-pingan raiso. Saya bener ki pipolondo. Wis nek kowe nek wis ngerti kuwi rasah ngomong pipolondo iso nglakoni kali-kalian, bagi-bagian, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Karena jembatan keledai bisa 19 cara. Kali tambah bagi, cara pembagian porogapit apa segala macam teknik bisa banyak cara, tapi hakikat mengerjakannya kan satu. Ketika kita pegangan pada cara, kita sudah ngomong aku bener, kowe salah.
Terus ngomong aku bener gue salah. Padahal ketika kita sama-sama melakukan tambah-tambahan kali-kalian tersebut, hasilnya sama. Nah kita ributnya karena kita ribut pada perbedaan cara, perbedaan jembatan keledai. Jadi ini ribut antara keledai dan keledai. Yang menghujat kita juga keledai. Jadi ini parade republik keledai. Stop. Wes. Saya sangat terharu dengan Canon. Wes. Mumpung Raono. Saya terharu dengan Canon. Karena di Maiyah yang diajarkan, bukan diajarkan, yang diajak bersama adalah kedaulatan diri. Adalah kemampuan untuk menjadi tekad untuk menjadi diri sendiri. Saya sangat cocok sama itu. Karena itu yang saya bicarakan ini tadi. Kita tidak bisa mengalami apapun pada ciptaan Tuhan kecuali diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan kepada orang lain, dalam tanda petik loh, pada orang lain seperti yang kita melakukan pada diri sendiri, selesai, wes kelakuan gue. Padahal ketika sudah pada tahap sampai situ, nggak ada lagi yang namanya orang lain. Yang ada hanyalah aku semuanya. Aku yang tajali ke itu, aku yang tajali ke ini, aku yang tajali ini. Dan yang bisa ngomong gitu siapa? Ilah. Dalam diriku ada Tuhan. Orang dalam diriku Tuhan, aku Tuhan. Bisa ngomong ngono ora salah. Tapi bukan maha. Aku Tuhan jopo ya Tuhan soalnya. Masa ono ning tanggane Tuhan. Kan enggak ada, semuanya juga Tuhan pada kesadaran itu semuanya. Nah jadi saya ingin mengajak begini saja. Ayo jangan membuat pemisahan-pemisahan lagi. Ayo jangan membuat menghujat karena berdasarkan kita merasa kita yang benar. Kita tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Kita tidak pernah karena yang hanya bisa kita alami hanyalah diri kita sendiri. Coba kita melebarkan diri kita sehingga enggak hanya persaudaraan yang terjadi, yang adalah kesatuan. Dewi kabeh tunggal. Supaya kita jalani Gusti Allah yang punya tugas untuk menulis bukunya sendiri-sendiri yang nanti disetor di perpustakaan Tuhan. Kita doakan para korban teroris tersebut, korban yang meninggal, korban yang dimanipulasi, korban yang yang terteror dengannya, korban yang jadi salah sangka, korban yang kemudian mendapat prasangka, dan korban-korban yang lain kejadian kecil punya efek segitu besar ke dunia. Mari kita bersama-sama merangkul itu menjadi diri kita sendiri, bahwa kita sayang sama semuanya.